Oh iya Bu. Pak Abe. Ada yang bisa saya bantu? Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya nih Pak Abe, saya ingin ngobrol sesuatu dengan Pak Abe. Kira-kira Pak Abe ada waktu? Boleh, boleh. Agak lama nggak apa? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Pak Abe, saya lihat akhir-akhir ini biasanya kan Pak Abe orangnya gesit, lincah, semangat, energi. Tapi akhir-akhir ini saya lihat nampaknya semangat untuk mengajarnya itu sedang turun. Gitu. Betul nggak Pak Abe seperti itu? Bisa dikatakan benar ya, karena ada beberapa faktor sih yang sebenarnya memicu ya kurang efektivitas dalam mengajar ya, terutama di masa pandemi. Apalagi kita sudah hampir setahun nih. Jadi diskusi kita kali ini ingin mencari sama-sama ngobrol ya, supaya bisa memecahkan masalah ini ya. Itu Pak Abe ya. Ingin mencari solusi bareng-bareng gitu ya. Baik, kira-kira kenapa nih Pak Abe? Semangatnya menjadi turun, yang biasanya gesit, lincah gitu. Ada masalah apa? Kalau dari semangat sih ya masih tetap semangat ya, kita sebagai guru kan harus total dalam aktivitas. Namun memang saya pun merasa agak sedikit ada sesuatu yang kurang. Yang pertama mungkin karena pembelajaran jarak jauh ini ya lumayan ternyata lebih melelahkan daripada pembelajaran offline atau tatap muka. Itu menjadi salah satu faktor kenapa saya pribadi merasa kurang maksimal nih, terutama akhir-akhir ini menjelang PAS. Satu, karena mungkin sulitnya menagih tugas-tugas anak-anak yang ditanggung. Yang kedua, terkendala dari teknis nih, mulai dari gadget, terus dari koneksivitas internet, device yang mungkin beberapa guru pun mungkin sama kayak saya kurang mendukung, ya mungkin lebih banyak lagi. Jadi kalau bisa saya simpulkan, permasalahannya sekarang itu lebih banyak ke pembelajaran daring yang ternyata lebih menguras energi daripada pembelajaran tatap muka biasa begitu ya Pak Abe? Itu salah satu faktornya. Salah satu faktornya itu, dan itu menurut Pak Abe membuat kelelahan dan berimbas kepada semangat kita gitu ya untuk ya kemungkinan seperti itu ya. Baik, jadi kita paham masalahnya. Nah, jadi diskusi sekarang itu kita ingin sama-sama mencari solusi dari masalah itu. Nah, kira-kira gimana nih Pak Abi? Kalau kita sudah paham nih, PJJ ini membuat kita semakin lelah karena effortnya lebih besar. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap semangat, supaya kita tidak kelelahan dengan PJJ yang seperti ini? Ada ide nggak? Kalau saya pribadi ya mungkin menyiasatinya ya. Mungkin kalau saya selaku guru ya harus berubah dari diri sendiri ya. Dari dalam diri saya sendiri sebenarnya, karena kan semangat atau kebosanan atau kejenuhan kan itu kita sendiri yang membuatnya. Tapi faktor eksternal pun ya mempengaruhi ya, sedikit atau banyaknya. Faktor eksternal itu mempengaruhi, seperti saya bilang tadi kan, koneksivitas internet, device yang tidak mendukung, itu pun bisa menjadi salah satu pembangkit gairah semangat mengajar kembali. Oke, baik. Kalau boleh saya simpulkan, jadi solusi yang bisa dilakukan Pak Abe dan kita bersama mungkin berguna, yang pertama adalah kembali kepada diri kita sendiri. Betul. Nah, bagaimana nih caranya supaya diri kita itu tetap mempertahankan semangat, tidak terkuras
kuras energinya lebih jauh untuk bisa menghadapi PJJ ini? Wah, ini agak sulit juga ya, harus berpikir sendiri teman-teman. Mungkin dari Urina kali bisa memberikan sedikit masukan gitu ya. Kalau saya nampaknya sih karena kita berbeda nih ya, karena kita berbeda. Jadi saya lebih ingin menggali kepada diri Pak Abe dulu. Kira-kira apa yang membuat Pak Abe itu bisa tidak kehabisan energi saat PJJ? Tidak bisa. Ya mungkin apa ya? Peran sekolah dan orang tua ya, kerjasama sekolah antara sekolah dan orang tua, sehingga kita sama-sama yang pertama kan dalam menagih tugas anak-anak itu kadang terkendala karena anaknya yang karakter anak kan beda-beda, ada anak yang rajin banget gitu, ada anak-anak pula yang cuek gitu, artinya yang jadi di akhir lah tugasnya dikumpulkan. Itu sebenarnya yang menjadi faktor sulitnya anak-anak atau guru menilai itu, walaupun saya yakin setiap guru sering menagih juga gitu kan, tapi kita nggak bisa juga terus memaksa anak tuh biar ngejain ini atau kita mempush apa namanya orang tua nih, karena orang tua pun kapasitasnya kan terutama yang bekerja sama pada juga. Baik, kalau bisa saya simpulkan berarti motivasi diri untuk bisa menjalin kerjasama lebih bagus dengan orang tua gitu ya Pak. Nah, orang tua anak sekolah. Baik, berarti motivasi dan semangat diri untuk bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan orang tua. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu ya. Lalu apa nih? Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Abe untuk bisa menjalankan rencana ini? Membangun komunikasi baik dengan orang tua, kemudian tidak menjadi lebih bersemangat lagi dan PJJ ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya sekolah ya. Peran sekolah itu sangat sentral kalau saya, karena kan sekolah ini kan yang apa ya, ibarat kata punya andil memutuskan kebijakan. Jadi misalkan ada sesuatu atau kebijakan yang dibutuhkan, itu sekolah bisa bertindak. Misal contohnya kehadiran ini 70% wajib, jika tidak anaknya ada tindakan dipanggil, atau tugas ini sifatnya penting walaupun kita kurangi porsi tingkat kesulitannya gitu. Kira-kira kalau sekolah bisa ibarat kata menekankan seperti itu mungkin akan mengurangi kinerja guru ya, dan yang pasti guru akan lebih bersemangat lagi, artinya energinya tidak habis gitu kan. Saya sih seperti itu sih. Jadi kalau rencana Pak Abi tadi pihak sekolah yang bisa menyambungkan komunikasi antara guru sebagai penengah atau sebagai apa ya namanya apa itu namanya pemangku kebijakan lah. Karena kalau kita sendiri kan nggak kuat juga. Kira-kira siapa nih Pak Abi yang bisa diajak dari pihak sekolah untuk bisa menyambungkan komunikasi supaya lebih efektif dan efisien, supaya anak-anak dengan sukses untuk mengerjakan dan menjalankan tugas sekolah? Tentunya ya sekolah ya dengan wakil ya itu apa namanya merumuskan seperti itu, atau diadakanlah pertemuan antara orang tua dan guru atau POG atau guru nih, artinya apa sama-sama menjembatani nih kira-kira baiknya apa nih. Jadi rencananya ya bagus sekali antara pertemuan guru dengan orang tua, kemudian difasilitasi oleh sekolah gitu ya Pak Abi ya. Nah komitmen apa yang bisa diambil dari sini? Maksudnya bagaimana komitmen untuk menjalankan rencana aksi ini? Komitmennya ya tentu ya yang disepakati oleh sekolah dan orang tua gitu. Artinya ada kesepakatan. Karena kalau sudah kesepakatan tercapai, mau nggak mau aturan itu harus diikuti. Jadi adanya kesepakatan dan komitmen langkah kita
mungkin nanti Pak Abe bisa teruskan ke kepala sekolah seperti itu maksudnya. Ya, betul. Ya. Jadi Pak Abe bisa menghubungkan permasalahan ini, menyampaikannya kepada kepala sekolah agar itu tadi ya bisa Ya, saya betul. simpulkan untuk didudukan bersama gitu. Betul, betul, betul. Baik, itu keren sekali solusi yang luar biasa dari Pak Abe. Baik, berarti Pak Abe hari ini kita sudah sedikit ngobrol nih. Ya, Sedikit ngobrol ya bagaimana cara kita supaya lebih bersemangat dan tidak kehabisan energi PJJ. ya, betul. Ternyata solusinya memang harus ada kerjasama yang baik Betul, antara yang baik. Ya. pemangku kepentingan Ya, dengan betul orang sekali. tua. Mungkin nanti kita bisa sama-sama ngobrol dengan sekolah supaya difasilitasi dengan orang tua untuk mengadakan. Semoga ya. Semoga ya. Baik Pak Abe, kapan kita akan melaksanakan aksi ini? Waduh, Jadi kayak demo kapan gitu. kira-kira mau berkomunikasi ke sekolah supaya nanti bisa Ya, secepatnya sih lebih banyak. ya, baik. Siapa yang bisa mengingatkan Pak Abe nih untuk bisa mengkomunikasikan ke sekolah supaya kita bisa Misalnya teman-teman terdekat ya, Urina atau teman-teman yang lain. oke, saya ya insya Allah kita akan bantu. Baik, terima kasih Pak Abe Ya. atas waktu dan kerjasamanya. Ini nggak